Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah dari kelas Bahasa Indonesia 7 IM, Prodi Statistika, Universitas Brawijaya. Ini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai artikel ilmiah saya, di mana penugasan ini digunakan dalam penilaian untuk UAS. Pada bagian awal dalam artikel ilmiah saya, artikel ilmiah ini merupakan artikel ilmiah yang mengandung unsur statistika dengan judul yang saya ambil adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah judul, pada bagian artikel ilmiah saya ini dapat dilihat terdapat nama dari penulis, yaitu saya sendiri, kemudian jurusan, fakultas, dan universitas saya, dan alamat dari universitas saya sekaligus email. Selanjutnya pada bagian struktur artikel ilmiah yang pertama yakni abstrak. Abstrak merupakan sekumpulan inti dari keseluruhan artikel ilmiah. Pada abstrak dalam artikel ini dapat dilihat pada bagian awal, saya menuliskan tujuan dari penelitian ini, yakni mengetahui pengaruh secara simultan dan secara parsial beberapa variabel atau faktor yang dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagian ini merupakan inti dari eh, bagian pendahuluan. Selanjutnya saya juga menjelaskan pada bagian abstrak, yakni populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sekaligus metode dalam penarikan sampelnya. Hal ini juga masuk ke dalam artikel ilmiah bab 3 pada bagian 3, yakni metode penelitian. Selanjutnya, metode analisis yang saya gunakan adalah analisis regresi berganda, UGF, dan UGT, di mana hal ini juga termasuk dalam metode penelitian. Selanjutnya, pada bagian abstrak dapat dilihat hasil penelitian yang saya dapatkan, baik secara simultan maupun secara parsial. Dan ini merupakan masuk ke dalam bagian hasil dan pembahasan, sekaligus kesimpulan. Setelah bagian abstrak terdapat kata kunci, di mana analisis utama yang saya gunakan yakni analisis regresi berganda, sekaligus terdapat perusahaan manufaktur, di mana merupakan populasi yang diteliti. Sekaligus juga terdapat beberapa variabel yang dianggap menjadi faktor eee, penelitian ini dilakukan. Setelah itu masuk pada bagian awal, yakni pendahuluan. Di sini saya menjelaskan yang pertama, pengertian perusahaan manufaktur itu seperti apa, kemudian, eee, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tamba, Pandiangan, dan juga Ginting pada 2020, di sini saya juga dari sumber untuk mengetahui, apa sih, eee, yang mempengaruhi nilai perusahaan pada harga saham. Selanjutnya juga di sini saya mengambil, eee, sebuah referensi dari penelitian terdahulu, terdapat 2 referensi yang dilakukan oleh Shafira dan Trianingsih pada 2021 dan juga dilakukan oleh Juwana pada 2020. Di sini terdapat perbedaan, hasil analisis di mana tiap variabelnya berbeda dan juga hasil yang signifikan juga berbeda terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pada paragraf di bagian pendahuluan, eee, berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, oleh karena itu saya atau peneliti, ingin meneliti ulang terkait variabel-variabel atau faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan manufaktur untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat, harga saham dalam perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini saya, mmm, merumuskan rumusan masalah, yakni, apakah terdapat pengaruh secara simultan beberapa variabel atau faktor yang dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan, baik secara simultan maupun secara parsial. Dan tujuan yang saya ambil, pada penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun secara parsial beberapa variabel atau faktor yang dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga, eee, pada penelitian ini terdapat juga batasan masalah yang saya, lakukan. Yang pertama, sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar, yakni hanya pada periode 2015 sampai 2020.
dan juga variabel independen yang digunakan hanya terbatas. Selanjutnya, masuk pada bagian kedua, yakni tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terdapat beberapa bagian. Yang pertama, yakni penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil penelitian terdahulu oleh A.A. Ngurah, Dharma Adi Putra, dan Putu Vivi Lestari pada 2016, dan yang dilakukan oleh Firlana Akbar dan Irham Fahmi pada 2020. Ini juga terdapat beberapa perbedaan, tetapi juga terdapat kesamaan, terutama pada metode analisis penarikan sampel, yakni menggunakan purposive sampling dan juga analisis regresi linear berganda. Yang membedakan hanya pada variabel yang digunakan. Selanjutnya masuk pada bagian landasan teori. Yang pertama, analisis utama yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi berganda ini dapat diketahui persamaan regresinya sebagai berikut, seperti yang tertampil di dalam artikel. Selanjutnya, saya juga menjelaskan analisis yang selanjutnya, yakni uji simultan atau uji F. Di sini juga saya menambahkan beberapa runtutan dalam rumus untuk uji simultan menurut beberapa ahli, yakni Ghazali pada 2018 pada halaman 98. Selanjutnya juga saya menjelaskan mengenai analisis yang selanjutnya, yakni uji parsial atau uji T. Ini juga terdapat langkah-langkah dalam melakukan uji T menurut Ghazali 2018 pada halaman 99. Selanjutnya juga saya menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan. Yang pertama, variabel Y atau variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan. Di sini saya menjelaskan menurut beberapa ahli dan penelitian terdahulu mengapa dilakukan penelitian menggunakan nilai perusahaan. Selanjutnya juga sama seperti nilai perusahaan pada variabel profitabilitas, variabel likuiditas, variabel ukuran perusahaan, dan variabel kepemilikan manajerial. Di sini juga dijelaskan mengapa variabel-variabel tersebut digunakan menurut beberapa ahli atau penelitian terdahulu. Selanjutnya masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan merupakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan bersifat numerik dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penarikan sampel yang saya gunakan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur pada periode 2015 sampai 2020 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Variabel terikat atau variabel dependen yang saya gunakan yakni nilai perusahaan atau PPV. Kemudian variabel bebas atau variabel independen yang saya gunakan yakni profitabilitas atau ROE, likuiditas atau CR, ukuran perusahaan atau size, dan kepemilikan manajerial atau KM. Selanjutnya, pada bagian metode penelitian, teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yakni yang pertama analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut yang telah disesuaikan dengan kriteria dalam pengujian ini. Kemudian uji simultan dan juga uji parsial atau uji T. Baik, selanjutnya masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Pada analisis pertama yakni analisis regresi linear berganda didapatkan persamaan regresi sebagai berikut yang terdapat dalam artikel, di mana nilai Y atau nilai perusahaan merupakan PPV, X1 atau profitabilitas, X2 likuiditas, X3 ukuran perusahaan, dan X4 pemilikan manajerial. Berdasarkan hasil persamaan di atas dapat disimpulkan beberapa interpretasi sebagai berikut, di mana tertampil pada artikel. Untuk nilai X1 bernilai positif, X2 negatif, X3 positif, dan X4 bernilai positif, di mana masing-masing memiliki fungsi atau pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya masuk pada uji simultan atau uji F dengan perumusan hipotesis sebagai berikut dan kriteria keputusan sebagai berikut. Dapatkan dari hasil uji simultan atau uji F nilai signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05.
dan juga didapatkan nilai F hitung sebesar 13,048 yang lebih besar nilainya dari F tabel. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol atau H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pada uji parsial dengan hipotesis dan kriteria keputusan sebagai berikut, didapatkan hasil analisis secara parsial pada pengujian B1, B2, B3, dan B4, di mana dari uji parsial ini ketahui yang berpengaruh hanya pada pengujian B3, yakni pada ukuran perusahaan, yang selainnya tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya masuk pada bagian akhir, yakni kesimpulan dan saran. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil pada pengujian kali ini, pertama, pada pengujian secara simultan diketahui seluruh variabel independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pada pengujian secara parsial diketahui bahwa hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Saran dari saya dalam penelitian selanjutnya, yakni yang pertama, peneliti bisa lebih mengembangkan tema sejenis dengan menambah jumlah sampel selain perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian lebih baik. Yang kedua, periode pengamatan bisa lebih lama dari penelitian sebelumnya agar diharapkan hasil penelitian semakin lebih baik lagi ketika menambahkan variabel lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya setelah bagian kesimpulan dan saran terdapat pustaka yang menjadi sumber atau referensi yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Selanjutnya di sini terdapat lampiran. Yang pertama lampiran untuk analisis regresi berganda, lampiran kedua untuk uji F simultan, dan yang ketiga uji parsial. Ya mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.